Hamas menegaskan keinginannya untuk mencapai kesepakatan menyeluruh guna mengakhiri konflik bersenjata di Gaza. Dalam pernyataan terbaru pada Jumat 18 April 2025, Hamas menolak tawaran Israel untuk gencatan senjata sementara. Militan Palestina itu menegaskan bahwa mereka hanya akan menerima perjanjian yang bersifat final dan komprehensif. Khalil Al-Hayya, pemimpin senior Hamas di Gaza yang memimpin tim perundingan, menyampaikan bahwa kelompoknya tak lagi menginginkan kesepakatan parsial. Dikutip dari Tribun News, Al-Hayya menuding pemerintah Israel memanfaatkan gencatan senjata sementara. Disebutkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan kesepakatan itu demi mencapai keuntungan politik dan memperpanjang konflik. Hamas lantas mengusulkan negosiasi paket lengkap. Dalam tawarannya akan mencakup pembebasan seluruh sandera Israel yang masih ditawan di Gaza. Imbalannya adalah penghentian total perang, pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, dan dimulainya rekonstruksi Gaza. Kelompok hak asasi manusia mendesak pemerintah Inggris untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Permintaan itu muncul di saat Sa'ar melakukan kunjungan resmi ke negara tersebut. Diketahui permintaan ini diajukan menyusul adanya dugaan keterlibatan langsung Sa'ar dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Jaringan Aksi Hukum Global bersama Hir Rajab Foundation mengajukan permohonan resmi pada Rabu 16 April 2025. Permohonan itu diajukan pada Jaksa Agung Inggris dan Direktur Penuntutan Umum. Mereka meminta persetujuan segera untuk mengajukan surat perintah penangkapan melalui Pengadilan Magistrat Westminster. Sebagai informasi, Sa'ar sendiri merupakan anggota senior Kabinet Keamanan Israel. Ia dituduh bertanggung jawab atas kebijakan yang mendukung penyiksaan, pembunuhan warga sipil secara disengaja, serta penghancuran infrastruktur sipil di Gaza. Fokus utama dari pengaduan ini adalah pengepungan dan serangan terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan antara 8 Oktober hingga 27 Desember 2024. Pasukan Brigade Golani dari militer Israel IDF dilaporkan telah menghancurkan sebuah kamp pelatihan milik Hamas. Diketahui kamp itu berada di wilayah Koridor Morak, sebuah zona baru yang memisahkan Rafah dan Khan Yunis di Gaza Selatan. Operasi ini merupakan bagian dari intensifikasi serangan terhadap posisi Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, dalam pernyataan IDF pada Kamis 17 April 2025, fasilitas yang dihancurkan itu merupakan bagian dari Batalion Sapora Hamas. Dalam fasilitas itu terdapat tiruan kendaraan tempur, termasuk replika tank Israel. Dilaporkan foto-foto kamp itu telah dirilis oleh IDF sebagai bukti visual. Selain menghancurkan kamp pelatihan, IDF juga menyita sejumlah senjata dan menghancurkan infrastruktur lainnya. IDF menyatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, sekira 110 target telah dihantam oleh serangan udara yang dilakukan Angkatan Udara Israel. Target tersebut meliputi sel-sel operasi, fasilitas penyimpanan senjata, dan jalur logistik militer kelompok militan. Hamas mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz terkait kebijakan Tel Aviv yang memperpanjang pemblokiran bantuan ke Gaza. Menurut mereka, tindakan Israel itu dijadikan alat tekanan utama terhadap militan Palestina. Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Kamis 17 April 2025. Dikutip dari Palestine Chronicles, lebih dari sebulan, militer Israel melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelumnya, dalam cuitan yang dibagikan Katz di X, ia menyatakan bahwa kebijakan Israel sudah jelas. Ia menegaskan tak ada bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke wilayah Gaza. Menurutnya, pemblokiran bantuan masuk ke Gaza menjadi faktor penekan yang mencegah Hamas untuk bertindak lebih jauh, khususnya mencegah Hamas melakukan serangan yang merugikan warga sipil. Vladimir Putin mendesak para sandera Rusia Israel yang telah bebas untuk berterima kasih pada Hamas. Hal itu diungkap Putin saat bertemu dengan Alexander Trofimov yang hampir menghabiskan 500 hari di Gaza. Menurut Putin, Hamas telah melakukan tindakan kemanusiaan
dengan membebaskan Alexander Trofanov. Dikutip dari Tribun News Jumat 18 April 2025, Putin menyatakan bahwa bebasnya Trofanov berkat hubungan stabil dan jangka panjang Rusia dengan rakyat Palestina. Putin kemudian menambahkan bahwa dirinya akan terus bekerja sama dengan Hamas untuk memastikan pembebasan sandera lainnya. Sebagai informasi, Trofanov sendiri dibebaskan Hamas pada Februari 2025 lalu. Ia juga dipulangkan bersama sandera lainnya, yakni Zachary Dekelchen dan Yair Horn. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan terima kasih pada Hamas lantaran telah membebaskan warganya yang ditawan. Ucapan itu dilontarkan Putin saat bertemu dengan mantan sandera Alexander Trofanov pada Rabu 16 April 2025. Dalam pertemuan yang digelar di Kremlin itu, Putin merasa bahwa ia harus menyampaikan terima kasih pada militan Hamas. Hal itu lantaran militan Palestina itu telah membebaskan warganya. Ia juga menyebut pembebasan sandera Rusia Israel itu sebagai bentuk tindakan kemanusiaan yang dilakukan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Putin juga menyebut adanya hubungan jangka panjang antara Rusia dan rakyat Palestina lah yang mendasari pembebasan Trofanov. Lebih lanjut, Presiden Rusia itu berjanji akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pembebasan sandera. Meskipun setidaknya 16 warga negara Rusia terbunuh, namun Moskow tak mengecam Hamas. Rusia justru menyalahkan kebijakan Amerika Serikat atas perang panas yang terjadi di Timur Tengah. Due to the fact that Russia for many years have been having good, stable relations with the people of Palestine, with representatives of different organizations. So I would like to offer thanks to the political leadership of Hamas for them accommodating our request and making this humanitarian gesture. And I would like to offer my congratulations on your liberation. Certainly we're going to do everything in our power to make sure that these gestures happen as often as possible, to make sure that the people who are still in the conditions that you spent some time in are liberated. How long did you spend? 498 days. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dilaporkan mempercepat kepulangannya dari Inggris. Hal itu menyusul adanya tekanan hukum internasional yang mengarah padanya. Diketahui, sejumlah pengacara dan aktivis HAM di Inggris mengajukan permintaan resmi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sa'ar. Ia dituding terlibat dalam kejahatan serius yang dilakukan militer Israel di Gaza. Permintaan itu dilayangkan ke Pengadilan Westminster Magistrates pada Rabu 16 April 2025 oleh Global Legal Action Network dan Hind Rajab Foundation. Mendapati itu, Sa'ar disebut-sebut meninggalkan London lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Dikutip dari Tribun News, Sa'ar mulanya direncanakan tinggal di Inggris hingga Sabtu 19 April 2025. Namun agenda kunjungan itu mendadak dipersingkat selesai permintaan surat perintah penangkapan terhadapnya mulai diproses. Sa'ar dituduh terlibat dalam kebijakan yang memungkinkan pasukan Israel menyerang fasilitas sipil termasuk rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.